A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur akhirnya kita bisa kembali dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy setiap Kamis ya. Setelah libur berapa lama aku juga lupa. Tapi yang jelas kita kembali di sini. Di sini kita akan berbincang tentang apa saja bersama Bang Dame. Biasanya Bang Dame dan aku Arif, tapi sekarang kita bertiga mengundang salah satu sahabat Suara Guru. Halo semuanya. Guru. Aras ya. Sebenarnya udah pernah berapa episode gitu bareng ya. Sekarang kita kembali lagi karena kenapa? Ya? Karena ini topik yang akhir-akhir ini kita perbincangkan gitu bertiga. Teman-teman, judul dari IG Live ini adalah Self Inquiry and Philosophy. Itu ya judulnya, judul besarnya. Tapi yang kita bahas itu apa saja dari perspektif self inquiry dan philosophy. Filsafat secara sederhana adalah sebuah bukan hanya ilmu tapi juga sikap ya. Sikap eksistensial untuk memahami realitas sebagaimana adanya. Jadi segala sesuatu tidak diterima begitu saja, taken for granted, tetapi juga diteliti secara seksama sampai ke akarnya, sampai ke fundamental. Karena itu aku yakin juga sahabat-sahabat sudah pernah dengar sebuah designasi filsafat sebagai induknya sebuah ilmu gitu. Dan itu benar. Karena kalau kita mencapai fondasi dasar dari setiap ilmu pengetahuan, bahkan bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga sebuah keterampilan berkesenian, itu juga kan ada ya prinsip-prinsipnya, dan prinsip-prinsipnya itu filosofis gitu. Nah, untuk self inquiry adalah sebuah ya dari artinya penyelidikan diri ya. Jadi segala persoalan itu kita kaitkan lagi ke diri kita gitu. Apa yang ada di dalam diri kita dan diri kita yang mana? Karena gini, setiap persoalan itu selalu berkaitan dengan diri kita. Dari satu orang ke orang lain, mereka punya permasalahannya masing-masing. Dengan melakukan self inquiry kita jadi tahu gitu, kenapa ini muncul sebagai masalah pada mulanya gitu. Nah, ini menjadi menarik karena filsafat yang kita gunakan di sini itu juga mulai bersinggungan dengan itu gitu ya Bang Dame. Jadi bukan hanya kita meneliti objeknya tapi juga subjeknya gitu. Apa sih sebenarnya relasiku dengan masalah itu? Dan kenapa dia menjadi masalah pada mulanya, itu kan yang lebih penting lagi gitu. Nah, sekarang masalah kita adalah di episode 87 ini, alhamdulillah ya. Judulnya Being, Doing, Having. Ini sebuah formulasi, sebutlah ya, mode hidup gitu. Jadi kita hidup itu dengan prinsip memiliki dulu atau melakukan ini itu, melakukan untuk bangsa, melakukan untuk kepentingan diri gitu, atau being ya. Jadi ini sangat sederhana sebenarnya, tapi membuat kita jadi lebih dalam menghayati kehidupan. Dan akhirnya kita tahu tujuan hidup kita gitu ya. Salah satu itu kan apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Apa tujuan gue hidup, itu kan pertanyaan yang tak terelakkan bagi manusia ya. Sebagaimana Said Hussein Nasr memformulasikannya ada 4 gitu. Siapa aku dari mana, gue di sini harus ngapain, tujuan gue hidup di sini apa ya. Dan yang ketiga kemana gitu. Nah, ini sekarang kita fokus keempat tadi ya. Kita fokus ke pertanyaan di sini kita ngapain gitu. Nah, formulasinya being, doing, having. Kalau mau
menelitinya secara genealogis sebenarnya agak sulit juga ya. Siapa yang memulai formulasi ini gitu Bang Damai? Karena kayak tiba-tiba itu sudah in the air, sudah mengudara di mana-mana dan kita make sense aja memahaminya. Oh iya juga ya. Ada yang berorientasi pada being, ada yang berorientasi pada having, ada yang berorientasi pada doing. Jadi, nah tapi masyarakat kita hidup di sebuah dunia, sebuah paradigma yang memprioritaskan having dulu gitu. Selalu begitulah ya penjelasannya, bahwa having dulu, doing dulu, dan akhirnya being gitu. Salah satu manifestasi paling jelas adalah segitiga piramida Maslow gitu ya. Ya kan? Pertama kita harus punya dulu nih. Ini yang basic needs itu harus aman dulu. Harus punya dulu gitu. Baru setelah itu bla 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 kita bisa melakukan. Dan di atas self actualization baru jadi being gitu. Baru gue mau jadi apa. Nah, ini menjadi kesadaran kolektif, teman-teman. Bahwa seakan-akan emang harus begitu. Sudah dari sononya peradaban adalah itu gitu. Jadi having dulu, doing dulu, dan akhirnya being. Nah, ini beberapa hari lalu aku kan sempat ke Bandung ya, bertemu dengan seorang sahabat di sana, dan kita mau perbincangkan ini gitu. Karena topik filosofis untuk anak muda itu selalu disambut dengan kenyitan dahi. Ah, buat apa nih? Buat apa anak muda belajar filsafat? Salah seorang sahabat ngasih argumen kayak gini. Oh, ya karena anak muda masih berpikir ada yang lebih penting dari itu. Jawaban spontanku adalah bagaimana Allah bisa memastikan, memutuskan mana yang lebih penting. Nah, itu perlu filsafat juga gitu. Nah, kita berbicara sampai tadi piramida Maslow dan lain sebagainya. Yang aku cukup heran Bang Dami adalah ini, Danas. Emang nggak bisa ya bareng gitu kira-kira. Jadi tetap kita nyari duit, terus juga berpikir realistis. Tapi pada saat yang sama kita juga merenung tentang kehidupan gitu. Kira-kira kayak kita itu secara otomatis memisahkan keduanya. Antara lo pokoknya jadi otomatis dulu gitu. Menggunakan istilah guru kita ya, salah satu sahabat tua guru Om Denny Turner, kita selama ini berpikir otomatis gitu. Kayak kita nggak ada kebebasan, jadi dikontrol aja gitu. Nah, itu atau kita menjadi otentik. Seolah-olah nggak bisa keduanya gitu. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi itu dan akhirnya sih kalau dari perspektifku ya, inti dari perbincangan ini adalah coba kita mungkin ganti paradigmanya menjadi bukan having, doing, dan being, tapi dibalik jadi being, doing, dan having. Fokus ke being dulu. Dan karena beberapa riwayat juga menceritakan bahwa Abraham Maslow di akhir hidupnya juga mulai mempertimbangkan gitu ya. Bagaimana jika kita mengganti definisi being ini sebagai identitas, gua pengen kenal jadi apa, menjadi eksistensial gitu. Yang semua orang punya di dalamnya tanpa harus dicekoki oleh kultur, budaya. Kenapa nggak itu dulu yang difokuskan gitu ya. Oke, itu aja pengantarku. Mohon maaf jika kepanjangan. Kita mulai dari siapa ya kira-kira? Bang Aras. Mungkin Bang Aras. Oke, Aras. Coba karena dia perbincangan aku dengan dia itu yang menstimulus diangkatnya tema ini, teman-teman. Silakan, Nas. Mau mulai dari mana aja? Oke, sebenarnya bingung juga mulai dari mana ya. Tapi kalau menurutku ini sebenarnya tadi kan ada diungkapin nih. Bisa nggak sih itu bersamaan? Kalau tanyaannya, justru kalau aku bilang emang harusnya bersamaan. Being, doing, and having itu emang harus bareng. Nah, tapi kalau yang aku pikir nih, gimana caranya biar itu bisa bersamaan? Karena nggak susah langsung ke being. Kadang-kadang kalau kita mau menjadi being itu, bridge-nya kalau aku rasa kayak jembatannya itu kita harus contoh nih,
apa namanya di dalam buku nih namanya abundance mentality. Jadi tentang abundance saja kemelimpahan kan ya. Untuk kita bisa merasa kita punya segalanya, maksudnya kita nggak merasa kekurangan, kita harus mungkin mau mentality atau secara benar-benar punya fisik ya, kita harus pernah nyobain punya dulu semuanya itu, having itu. Orang bisa jadi punya banyak uang misalnya ya, istilah kasarnya, tapi dia nggak merasa having, makanya dia terus-terusan nyari, terus-terusan serakah gitu istilahnya, atau apalah terusan pengen apapun itu, kolektor gitu misalnya. Dia sebenarnya yang mau dicari sebenarnya ada di dalam diri dia, for example ya, tapi dia tetap nyari terus karena dia nggak merasa itu having itu. Dan ini nggak nyudutin kolektor atau apa ya, because I myself a collector, suka ngoleksi barang-barang. Tapi maksudnya kadang-kadang kita harus bridging untuk jadi being, aku rasa ya, terkait kita harus nyambung, harus pernah ngerasain havingnya dulu. Maksudnya salah satu jalannya, ngerasain doing dulu juga bisa. Kadang kalau kita contoh olahraga atau ke sekolah atau misalnya terlanjur masuk kuliah yang jurusannya mungkin salah, atau tiba-tiba harus dia butuh mau badannya fit, olahraga yang nge-gym, dia feel-nya nggak dapet kadang-kadang. Aduh nggak enak nih, haus olahraga terus-terusan, capek. Jadi doing kan, but at the some moment, at the some point, and then there's a click gitu. I need that. Jadi aku butuh ngelakuin itu, pas sedang ngelakuin. Karena rasanya kayak kita jadi nyatu sama alatnya lah, hidup sehatnya lah. Terus jadi having, udah bisa dibilang moment with it. Habis itu having a good body, bisa itu postur atau sehat, dua-duanya gabung. Dan setelah itu jadi being. Bisa jadi emang jalurnya dari being, ketiga itu jadi connect. Itu ya bisa, dahsyat, ada orang kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi itu yang aku bayangin, bukannya gabungin tiga-tiganya, karena emang bukan, maksudnya tiga-tiga itu emang harus gabung, tapi bridge-nya yang mana yang nyambung ke situ, nyambungin tiga-tiganya. Kalau menurut aku seperti itu. Sebenarnya bisa di komentari dulu Bang Dame, atau ada penjelasan lainnya atau gimana? Oke. Itu keren, Mas. Kita akan masuk ke sana, tapi jika teman-teman mendeteksi tadi ya, kita kayak sudah langsung take for granted apa yang dimaksud having, doing, dan being. Dan mungkin nanti ini urusannya ke Bang Dame deh. Silakan. Nanti. Iya. Thank you, Bang Arif. Thank you, Bang Arif, Bang Aras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini. Saya pikir mulai dari sini dulu, Bang Arif. Ras. Kalau ditanya siapa kamu, misalnya orang nanya kita nih, siapa kamu? Ya kan itu kan sering tuh, supaya ini direct path, supaya aplikatif gitu. Orang akan nunjukin jam Rolex-nya, gue ini gitu. itu ya kan. Jadi sebetulnya dia sedang menunjukkan kepemilikan itu sebagai identitas dia, itu sebut sajalah having gitu kan. Atau saya kerjanya adalah atlet misalnya, atau saya pemain sepak bola, dia sudah sedang bicara doing-nya kan gitu. Ya kan, jadi I identify myself with apa yang saya punya. Saya identifikasi diri saya dengan apa yang konsisten saya lakukan. Ya kan? Jadi doing itu kamu ngapain? Kamu ngerjain apa? Ngajar. Kamu ngerjain apa? Masak. Kamu ngerjain apa? Saya buat perusahaan. Nah, ini kan datang dan pergi. Itu loh maksudnya. Nah, kebanyakan orang sudah terbiasa kita identifikasi diri kita sebagai dari kepunyaan kita. Jadi kamu siapa? Saya orang Pondok Indah. Gitu. Itu udah jelas, rumahnya di Pondok Indah. Gitu. Saya adalah Mercy saya, gitu. Saya adalah Lexus saya, gitu. Kira-kira. Ini tidak bicara, kita sedang membuatnya ini clear. Tapi begitu pertanyaan siapa kamu, tanpa ada kepemilikan, tanpa ada apa yang kita lakukan, apa jawaban kita? Nah, secara sederhana orang akan menjawab ya keberadaan badannya kan. Ya, badan itu laki-laki, keberadaan saya, being saya itu laki, perempuan, atau tinggi, rendah, gitu kan.
Nah, apakah itu ada kaitan nama be, apa having atau doing? Tapi sebetulnya badan ini pun kalau kita teliti Bang Aras, Bang Arif, itu juga milik siapa ini badan ini? Atau kita masuk lagi, siapa kamu? Kita mengatakan badan saya. Siapa kamu? Tadi kan siapa kamu paling luar itu kan kepemilikan. Siapa kamu? Kita, apa yang kita lakukan? Siapa kamu? Kita mulai sebut keberadaan badan kita. Atau kita masuk lebih halus lagi, pemikiran kita, Bang Arif. Itu kan thinking. Atau perasaan kita. Kamu, siapa kamu? Oh, saya sedih. Saya marah, saya kesal, saya berani, saya cinta, gitu. Apakah itu yang dimaksud being? Jadi tadi being itu level terluar, itu the body, gitu. Siapa kamu? Ini kan diawali dari langsung ke self inquiry-nya, Bang, kombinasi self inquiry sama filosofinya gitu. Jadi begitu kita ditanya lagi, apakah perasaanmu itu adalah beingmu? Atau dia berubah-berubah gitu? Atau gagasanmu itu adalah keberadaan dirimu? Ya enggak? Atau persepsimu gitu. Jadi ketika kita bertanya, siapa kamu? Saat kita terdiam, tiba-tiba kita, yang pertama paling mendasarkan, inilah filsafatnya itu Bang, yang kita tidak take for granted. Kita kan ada dulu sebelum kita bertindak. Kita ada dulu, eksis dulu sebelum kita merasa. Kita eksis dulu sebelum kita berpikir. Jadi sebenarnya ketika kita di sini nih, teman-teman yang mendengar, ketika kita bicara being, itu kita bicara hakikat aku. Being gitu. Nah, orang yang sudah bisa sampai pada clear, ya, jelas, pasti tentang siapa aku, keberadaanku, being. Kalau kata Rupert Spira kan being myself gitu. Bukan becoming ya. Becoming kan kayak ada proses. Ini being loh. Wujud gitu. Kalau di sains kan siapa kamu? Ya mulai energi gitu. Keberadaan energi gitu. Siapa kamu? Cahaya. Siapa kamu? Divine gitu misalnya. Siapa kamu? Nah itu jawaban itu maksudnya ketika kita sudah sampai pada recognition, ma'rifat atau mengenal being myself, baru kita bicara being sebagai saya keberadaan, saya melakukan apa. Jadi clear, tindakan saya itu bukan tindakan otomatis dari intimasi sosial, ya tekanan sosial, tekanan big other Bang Arif, tetapi datang dari hati saya, dari keberadaan saya. Kalau misalnya siapa kamu? Dari pengalaman kita dalam kontemplasi, keberadaanku adalah kesadaran kan? Present itself, roh, divine gitu. Nah, dari situlah akhirnya baru feelingnya benar, thinkingnya clear, terus apa speaknya kan, speakingnya itu benar, kemudian doingnya benar. Jadi having itu juga jadi pas gitu Bang Arif. Jadi ini kita sedang bicara kebiasaan peradaban dalam memahami dirinya, who am I. Secara umum dalam interaksi sosial ini bukan kita jadi salahkan. Ketika saya identifikasi diri saya dengan kepemilikan, nah itu having. Kualitas saya tergantung jumlah tabungan saya. Kualitas saya tergantung jumlah baju saya. Kualitas saya tergantung tas berek. Kan gitu. Nah, ini ke situ yang saya bayangkan arahnya Bang Arif. Ya. Jadi, nah karena itu di sini kan di Swaguru kita coba mengenalkan, nggak apa-apa kita berlama-lama clear untuk menyadari beingnya dulu.
Nah, being ini kan turunannya banyak nih. Ada being sebagai badan, tapi apakah itu being kamu? Perasaan, feeling, your thoughts, ya kan? Your emotion, your personality. Nah, tadi Bang Arif sudah mulai mengajak langsung kepada self-actualization. Nah, self-nya ini kan bukan itu otentitas. Nah, kita menggunakan kata otentitas. Ini lebih kuat dari uniqueness. Uniqueness kan bisa yang penting beda gitu. Ya. Yang penting beda. Kalau ini otentik. Nah, otentik itu sudah sampai pada sesuatu yang hakiki. Otentitas kita kan sebetulnya kalau di metafisik itu ilahi. Jadi dalam sharing saya ke teman-teman di sini, ketika kita sudah sampai pada pengenalan atau menyadari keberadaan kita yang sejati, being, maka dari keberadaan kita itu, kesadaran murni itu menampil pikiran yang jernih. Nah, contoh sosok yang sudah sampai pada being itu, Bang Arif adalah Buddha gitu, Siddhartha ketika dia bertapa. Jadi saat dia tertanya, siapa kamu? Apakah kamu dewa? Bukan. Apakah malaikat? Bukan. Apakah orang suci? Bukan. Apakah seorang nabi? Bukan. Apakah engkau Tuhan? Bukan. Siapa kamu? Jadi bukan siapa namamu. Itu kan siapa kamu kan bertanya siapa kamu sebenarnya, keberadaanmu. Yes. Jawabannya tahu nggak Bang Laras? I am Buddha. Gitu. Aku sudah bangun. Aku bangun. I'm awake. Jadi I'm awake, aku sudah bangun. Seperti orang dalam mimpi, ketika kita bermimpi, di situ ada nggak keberadaan kita? Atau itu penampilan dari keberadaan diri kita menampil sebagai sosok, dari mata sosok itu kita melihat sebuah adegan, sebuah pertunjukan di realitas mimpi. Kita menganggap keberadaan kita yang bermimpi itu kan Bang Arif? Halo? Ya. Tapi begitu mimpinya berakhir Bang Arif, keberadaan kita bukan lagi itu. Itu maujud, itu penampilan. Jadi tadinya kan sudah diurut tuh badan ini being myself. Ternyata setelah diteliti ini penampilan juga. Ya. Masuk ke dalam, masuk lagi ketika kita meditasi pikiran. Kan kata-kata itu datang dari keberadaan pikiran. Keberadaan perasaan. Nah, begitu nyampe kepada being myself, being itself, ya yang ada hanya keberadaan kekosongan. Itu sejalan dengan kayak layar inilah Bang Arif. Layar HP ini kan teman-teman. Sebenarnya gambar yang 3 orang di sini, 3 gambar ini, beingnya apa? Screen kan? Ya. Screen. Nah, dari screen itu menampil gambar, yaitu penampilan. Jadi being itu ada being itself, Bang Arif, tapi being yang menampil. Nah, menampil itu ya jadi activity kan? Ya, kalau dia kepikiran, berpikir itu aktivitas. Di level tertentu, Bang Arif, berpikir itu juga doing, tapi di level non-fisik, iya enggak? Yes. Ya, sebut saja doing itu tidak hanya berkaitan dengan badan. Tetapi doing itu adalah activity kan? Berpikir itu activity loh. Beraktivitas. Feeling itu motion, emotion. Itu activity. Nah, jadi analogi screen dan gambar ini membantu kita untuk menyadari perbedaan antara being, terus di situ ada doing kan? Doing itu activity. Nah, yang terluar itu having. Tetapi, karena kita sudah lama tidak mengkontemplasi who are you, siapa kamu, maka kita hanya melihat keberadaan orang itu dikaitkan dengan apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan. Tapi itu semua come and go. Tapi being itu nggak akan hilang. Dia abadi. Jadi tadi contohnya itu,
retreat sebetulnya tujuannya itu orang sakit, orang misalnya tiba-tiba terpuruk gitu. Karena begitu kita sudah mulai sampai pada kontemplasi being, doing, having ini, itu juga membongkar hidup sesudah mati. Ya. Nah, gitu Bang Aras. Jadi siapa kamu? Itu kan mulai ini tuh, mulai kita ya dari mana kita identifikasikan, lekatkan diri kita sebagai aku. Ketika aku identifikasi diriku dengan apa yang kumiliki, itu having. Ketika aku identifikasi diriku dengan apa yang aku lakukan, itu doing. Terus kita teliti lagi, jadi being itu keberadaanku apa? Terus kita sampai kepada otentitas cinta. Oh, keberadaanku itu adalah kasih sayang. Itu kan penyingkapan. Itu Bang Arif, Bang Aras. Nah, gimana ya membawa ini kepada kehidupan sehari-hari? Ya sederhananya gini, ketika kita barengan itu Bang Arif, melakukan sesuatu, dapat being-nya hadir. Being itu bisa disebut kehadiran, sang kesadaran yang hadir, aku. Being itu aku sejati. Ketika aku sejati doing, itu dia menampil, dia bertransformasi menjadi cinta Bang Arif. Antusias. Jadi kalau mau tahu orang yang melakukan datang dari being, itu antusias. Nah, kalau umum kan orang nyebut passion kan. Gue suka banget nih gitu. Yes. Nah, akhirnya kalau orang antusias, dia dipercaya, aktivitas dia itu membantu orang, itu jadi dia punya juga gitu loh. Dihargai, kan gitu kira-kira. Jadi udah dapat konklusi nih. Jadi kalau mau mengetahui seseorang yang being, doing, dan tiba-tiba dia juga jadi dihargai dan punya banyak hal, itu saya menggunakan kata antusiasme. Ya. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan dengan antusias, itu akan cepat memiliki. Gitu. Oke. Ya, nah, jadi ini oke, silakan. Kayak misalnya contoh ya, sholat misalnya, sholat. Kalau orang yang having kan, ini kita bahas satu-satu aja sholat. Siap. Oh, saya kalau sholat saya jadi dihargai. Kalau saya sholat ritual nih dapat pahala, jadi having pahala gitu kan gitu. Iya. Doingnya apa? Berdiri gitu kan, terus ruku, sujud gitu kan, itu doingnya kan. Beingnya mana? Zikir. Nikmat, itu maksudnya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita tidak sadar pada beingnya, sholat itu sia-sia. Ya enggak? Jadi kalau misalnya Bang Aras, Bang Arif, saya ditanya nih, siapa kamu? Ya, yang lebih dekat dengan being myself itu apa? Just breathing gitu, breathing Bang Arif. Itu kan esensial, breathing, bernapas. Aku bernapas. Nah, itu being itu. Aku bernapas. Aku being, bernapas, aktivitas, doing. Jadi akhirnya memiliki kesehatan, kesegaran. Nah, itu kan banyak orang nggak menyadari being yang bernapas itu. Nah, bisa dikaitkan lagi. Berpikir itu aktivitas, tapi non fisik. Coba kita agak luaskan makna doing itu ya. Doing itu tidak selalu melibatkan badan gitu loh. Kalau badan kan fisik. Kalau kita dalam mimpi, kayak main game deh, main game teman-teman. Berimajinasi kan
mimpi itu ada doing nggak di situ? Ada doing. Kan analogi yang kita pernah bahas itu di Suaguru. Seorang guru tanya pada 3 murid, coba kalian lihat bendera itu, ada angin kan? Coba yang sebenarnya bergerak apa? Murid 1 A bilang, oh bendera guru. Alasanmu apa? Ya saya lihat benderanya bergerak. Salah. Yang kedua B, yang sebenarnya bergerak apa? Bukan bendera guru, tapi apa? Angin. Kamu masih salah, tapi lumayan. Alasanmu apa? Ya kalau angin tidak bergerak, bendera tidak bergerak. Kalau kamu apa yang ketiga? Yang C. Menurut saya yang sebenarnya bergerak bukan bendera, bukan angin, tapi pikiranku gitu. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian Suaguru, saya butuh 10 tahun baru saya ngerti itu yang bergerak itu imajinasi gitu. Iya. Iya kan? Ya. Nah itu beingnya, jangan. Nah, ini kan jadi dalam ini jadinya pembahasannya, karena kalau bicara being itu mau nggak mau dalam, gitu Ras. Iya. Tapi kalau kita nyampe ke kesadaran itu, nyampe ke kontemplasi itu, nggak bisa dititip nih, nggak bisa begini Bang Aras. Oh kata Bang Dame, being itu lebih utama, makanya cari dulu kata. Jangan, kita menyadari being itu lebih primer daripada doing dan having. Itu hasil dari kontemplasi kita. Ya. Bukan hasil dari quote gitu loh. Memahami quote, bukan. Karena kalau orang fokus pada having, itu tidak pernah puas. Ya. Misalnya Stephen Hawking, Bang Aras. Stephen Hawking. Dia kan punya penghargaan, dia sebagai fisikiawan, dia kan ahli fisika kuantum gitu. Terus dia doing, baca buku, riset gitu. Begitu dia cacat, dia ngapain? Pakai alat kan? Semua pakai pikiran. Jadi doingnya sudah mulai pakai pikiran. Ngomong udah pakai pikiran. Gimana? Coba kalian anak muda supaya ini dibawa ke ini. Ini aku jadi keinget ada story ya. Mas aku tuh ngebeliin es krim nih 2, 1 buat aku, 1 buat mamaku kan. Nah, tapi saat itu lagi sibuk. Mama tuh lagi sibuk. Lagi sambil ngerjain, ada lagi dikerjain lah ya. Nah, kalau aku kan pas lagi makan es krim itu kayak, aku suka es krim ya, kayak enak banget. Kayak, wah pengennya makanya lambat-lambat. Enak banget. Nah, ini mama lagi sambil sibuk nih makan es krimnya. Jadi pas dia makan sambil ngajin 1, makan. Tiba-tiba habis. Pas udah habis langsung nanya, Mas tadi katanya mau ngasih es krim. Langsung. Jadi kayak tadi katanya, itu udah aku kasih, udah habis loh dia bilang. Udah aku dalam hati. Itu es krimnya udah habis. Dia bener-bener sampai bener-bener lupa kalau makan es krim habis. Saking ngajin sesuatunya itu. Iya. Terlalu doing. Terlalu doing. Nggak being. Aku dalam hati. Ada satu. Aduh, hausnya aku yang makan. Makasih Bang Aras. Ada satu lagi Bang Arif yang menarik dari tulisannya Erich Fromm, filosof dari salah satu Jerman. Salah satu bukunya itu berjudul memiliki dan menjadi, being and having. Being and have. Nah, ini sama. Orang punya Alphard, tapi belum tentu dia menikmati mobilnya. Jadi, sekarang kita turunkan makna being tadi ya. Being itu adalah menikmati. Orang punya having, belum tentu menikmati. Orang doing, belum tentu khusyuk kalau dalam sholat. Dia melakukan sholat ritual, tapi belum tentu menikmatinya.
belum tentu khusyuk, sehingga nggak berdampak. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarnya jadi paham betapa prinsipalnya betul-betul pondasi banget. Segala-galanya itu beingnya dulu. Karena kalau tidak nyampe kepada beingnya, doing, having itu semua jadi runtuh. Nah, justru sekarang kita pahami kalau kita sudah menyadari beingnya dulu, maka doingnya itu jadi meaningful. Sama kayak gini Bang Aras, orang punya harta banyak, tapi belum sadar keberadaan hakikat dirinya. Ada satu orang dia sudah sadar hakikat dirinya, tapi dia abundance, merasakan kaya gitu. Abundance mentality. Mana sebetulnya yang kaya sebenarnya? Ya, abundance, tapi lama pelajarannya itu. Nah, ya itu. Nah, kita kan sudah melupakan diri kita yang hakiki itu, sejati itu. Bang Arif gimana, Bang Arif? Sudah dapat? Ini jangan sudah. Kalau Okay. dikaitkan dengan anak muda dahsyat ini sebenarnya. Dahsyat. Dan terutama ketika Bang Damai tadi mention passion ya. Itu kan persoalan abadi tuh. Bukan hanya anak muda. Dan anak muda di sini bukan anak muda, generasi Z, generasi Y. Bukan, tapi anak muda itu sendiri gitu. Yang bisa ditemukan pada abad 19, abad 20. Jadi ada sikap fundamental anak muda itu yang mencari passion gitu kan. Nah, passion itulah enthusiasm gitu. Menarik, enthusiasm berasal dari kata Yunani kuno yang artinya God in you. Mengungkapkan keilahian. Theos gitu kan. Theos itu Tuhan, ilahi. Nah, jadi ketika antusiasme itulah being gitu. Dan aku akhirnya gini juga, Bang Damai, mengingat ya ada cerita yang menarik ya. Di beberapa hari lalu ketika aku ke Bandung menemani guruku sekaligus sahabat Om Denny Turner ya, coach yang pernah ngisi juga sebenarnya di Tip Talk School. Teman-teman bisa cek di YouTube sekarang kalau mau. Judulnya kan itu habis setelah lulus gua ngapain gitu. Pertanyaan yang pasti relate lah. Dan lulusnya ini bukan hanya dari SMA ke kuliah, tapi dari kuliah ke kerja, ya kan. Nah, itu juga relevan. Nah, lalu kita sempat berbincang pada saat sarapan, dan beliau mengatakan gini, yang bagiku juga berhubungan dengan being gitu. Kerja mah bisa apa aja, tapi yang pertama itu adalah values, nilai-nilai universal gitu. Dan artinya gini, bahkan kita anak muda yang bingung, aduh gua belum punya passion, gua belum punya ini itu, ya udah, kerja bisa apa aja, tapi yang penting itu values. Nah, values ini kan berhubungan juga dengan being gitu. Di beberapa buku yang berbicara tentang being, doing, dan having, mereka mengaitkan being itu juga thinking about your values, thinking about yourself gitu kan. Apa ya tujuan kita, purpose di dalam hidup gitu. Jadi itu dulu yang penting. Artinya kalau values sudah jelas, yang namanya korupsi juga apapun yang kalau dia datang di hadapan muka, kita bisa menghindar gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang perlu dipegang, dan itu ternyata juga berpengaruh untuk menumbuhkan passionate tadi, enthusiasm kita juga gitu. Jadi artinya ini sangat relevan ya, sangat praktikal bahkan. Iya. Kalau bagiku sangat praktikal. Ambil sebagai contoh gini deh. Dan ini bukan dari siapa-siapa ya, tapi sangat membantu aku gitu. Ketika mengubah paradigmanya dari having, doing, being menjadi being, doing, having. At least secara paradigma gitu. Gini, misalnya seorang penulis dah gitu kan, atau seseorang yang menulis. Kita belum bisa nyebut penulis sebuah being otentik tertentu gitu kan. Tadi ada dua, kata Bang Damai, ada being yang universal, itu kita semua sama.
dan ada being yang otentik. Nah, ada being sebagai penulis, being sebagai businessman, being sebagai musisi, being sebagai seniman, being sebagai kolektor tadi harus menyebut. Nah, orang kan mulai menulis dulu kan. Dan ketika menulis, wah nanti gue akan dapat mungkin gelar ini, dapat penghargaan ini, oh mungkin gue akan terkenal gitu. Oh mungkin gue akhirnya bisa beli rumah gara-gara dari penulisan gitu. Meskipun teman-temanku yang menulis menyarankan jangan harap dapat uang dari buku gitu. Nah, tapi itu kan sebuah mindset awal kita. Lalu akhirnya doing. Ya udah deh gue nulis aja, nulis. Tapi di akhir kita akan sadar bahwa lah mau nih buku akhirnya jadi, terilis juga menjadi bestseller atau enggak penting, yang penting gue tetap nulis gitu kan. Yang penting gue menulis, yang penting gue adalah penulis gitu. Artinya kalau misalnya gue di penjara, gue tetap bisa dikasih aja kertas gitu kan, gue tetap nulis gitu. Dan itu yang terjadi, yang sangat aku kagumi di kisah-kisah para pahlawan kita teman-teman. Yang ketika mereka diasingkan itu selalu ada karya gitu yang ditulis gitu. Mereka itu udah membiing penulisannya menjadi penulis. Nah itu loh maksudnya. Nah ini kalau sejak awal, maka pertanyaan passion gue apa kayaknya udah nggak lagi gitu loh, nggak muncul lagi. Kalau itu sudah sejak awal direnungkan, bukan berarti tadi yang basic needs-nya ala Abraham Maslow itu kita debak, bukan ya. Tapi bareng gitu loh. Emang nggak bisa ya guys, bareng gitu. Itu pertanyaan sejak aku, bukan sejak aku sih, sebenarnya sejak ya baru-baru ini sih sebenarnya gitu. Ketika mulai meneliti secara tajam mindset kolektif kita yang kita pikir realistis itu gitu. Oke, realistis, tapi emang realistis tidak berdiri di atas dogma-dogma. Dan dogma-dogma ini ternyata fantastis loh teman-teman. Gitu. Jadi kita ini sebuah paradigma yang bergeser ya, paradigm shift gitu. Dan kerasa banget akhirnya. Karena kan gini kan, kalau misalnya gue nggak dapat ini, nggak dapat itu, jadinya nggak melakukan. Ya, iya nggak melakukan dan akhirnya nggak, aduh kayaknya gue bukan apa-apa deh, bukan siapa-siapa deh gitu. Aku baru saja nonton series Korea lagi, judulnya Death's Game, yang ratingnya tinggi hari ini, tentang reinkarnasi Bang Dame. Jadi dia si protagonis bunuh diri karena merasa aduh semuanya udah diambil dari dia, pacarnya dia putusin karena dia merasa gue bukan siapa-siapa, gue nggak punya achievement gitu, akhirnya bunuh diri. Tapi gara-gara itu dia diminta untuk reinkarnasi. Nah itu loh, karena mindsetnya having bukan being. Terus dia kilas balik, waduh ternyata pacar gue sayang ya, coba gue berada, hadir bersama pacar gue saat kita dating. Coba gue hadir bersama orang tua gue, nyokap gue, pada saat kita makan malam bersama. Nah gitu. Tapi itu semua hilang kehadiran itu ketika dia fokusnya itu having, doing gitu. Dan akhirnya karma dia harus mengulang 12 kali hidup. Itu menarik. Tapi tadi Aras berbagi yang lebih praktikal, yaitu gini, bagaimana akhirnya ketika kita melakukan, ya adalah having, ada doing kecil gitu, yang perlu relevan untuk kita akhirnya sadar akan being. Karena gini juga ya, misalnya gini deh, tadi itu aku kepikir contoh tapi lupa. Gimana Aras dulu deh, nanti mungkin muncul. Silakan. Oke. Atau Bang Rame. Ya. Ini aku dari kemana aku kepikiran nih pas lagi baca buku Atomic Habits kan. Ada sesuatu ini dia bilang nih, kadang-kadang kenapa orang susah untuk melakukan sesuatu, bukan menyukai sesuatu, kayak membentuk habit apapun itu, problemnya itu dia itu nggak clarify identitinya, nggak memperjelas identitasnya. Nah itu kan agak bertolak belakang kan sama kita ini. Justru sebenarnya identitas itu kan nggak harus jadi identitas itu, masih identitas itu kan kayak jadi sama dengan having kan. Tapi tadi di sini ada nih, itu udah Arif klarifikasi nih. Gimana jadi untuk kebantu aku juga jawabannya. Ada being universal, being yang emang benar-benar turun, tapi ada being, itu juga being tapi being a writer.
being an athlete, being a Otentik. Otentik. Nah, itu sebenarnya mungkin yang dari buku itu ya, maksudnya itu kenapa kita susah untuk membentuk habit, kita nggak dapet being otentiknya itu. Iya. Dia mau jelas ini, jadi dia mau jelas ini, bukan dia kamu nggak ada motivasi dalam pas misalnya mau ngerjain, contoh kita mau olahraga, bukannya nggak ada motivasi, bukannya kurang motivasi, dia ngasih data penelitiannya juga, bukannya kamu ngapain gini apalah, tapi terkadang kamu ini kurang identitas kalau misalnya itulah. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kayak istilahnya ngaku-ngaku, aku gitaris nih, jadi kayak nggak belajar gitar. Kadang-kadang ada perlu ngaku-ngakunya itu, biar nanti jadi hidupnya itu jadi sebagaimana gitaris. Ketika aku udah nganggap diriku gitaris, misalnya contohnya ya, jadi ngulik-ngulik gitaris-gitaris lain, misalnya apa Jimi Hendrix atau siapa-siapa gitu. Pas kita dengerin musik, kita lagi jadi fokus ke gitarnya yang sebelumnya kita nggak ngelakuin itu. Nah, di sini jadi aku nangkep nih. Nah, ini maksudnya being yang jadi otentitas itu. Ya, betul. Dan itu jadi ya gitu dulu lah. Gimana? Ya. Jadi ditambahin dulu nih, Bang Aras. Ya. Jadi pertama tadi being itu realitasnya adalah universal, yaitu yang disebut zat ilahi atau sat atau wujud gitu. Tak terbatas. Analoginya seperti layar screen ini kan. Gambar apapun bisa nampil di layar gitu. Yang kedua, being yang universal itu membatasi dirinya menjadi being yang otentik, menampil secara otentik, Bang Aras. Ya, otentik. Jadi otentitas penulis, otentitas penyanyi, ada gaya Iwan Fals, ada gaya slang gitu ya. Ada gaya Chrisye, ada gaya Ebigiade, itu being otentik juga gitu. Nah, ciri orang yang otentik itu adalah antusiasme tadi, Bang Arif. Yes. Jadi orang antusias itu tidak perlu didisiplinkan lagi. Dia secara inheren itu akan otomatis karena hakikat dia itu gitu. Jadi ada being universal, ada being yang membatasi dirinya menampil secara otentik, itu being. Terus dari situ apa bentuknya, apa nampaknya, apa praktikalnya, antusiasme. Jadi, nah terus tadi Bang Arif kaitkan juga dengan nilai-nilai gitu. Nah ini kan udah mulai diurai tuh. Di dalam otentitas itu ilahi loh ya teman-teman ya, abadi dia, ilahi. Makanya orang yang melakukan karya otentik, misalnya lukisan Van Gogh, itu abadi. Karyanya itu bisa dinikmatin orang. Ketika Rumi menulis, katakanlah dia ditulis oleh sahabatnya, Matsnawi, itu otentik gitu. Dia jadi abadi gitu. Ya kalau yang gede. Nah terus dalam bentuk ahimsa. Ahimsa itu kan identik dengan keberadaannya Gandhi gitu. Soekarno dengan proklamator. Apa di situ nilai-nilai yang sampai beliau disebut Bapak Proklamator, Soekarno-Hatta? Ada nilai-nilai yang datang dari otentitas, membela, merdeka, gitu kan? Nah, disitulah muncul nilai-nilai itu, Bang. Jadi, being otentik itu bisa dimulai dari nilai-nilai universal yang kita jadikan pegangan menjalani hidup. Itulah sebetulnya nama-nama Tuhan, kan? Ya. Pancasila itu otentik. Pancasila itu being, Bang, ketuhanan yang Maha Esa. Terus menampil sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Jadi, mulai dapat nih uraiannya nih. Jadi, being universal, being menampil sebagai otentik. Kalau di metafisik Ibn-Arabi itu yang universal itu ahadiyah namanya. Yang otentik menampil secara khas unik itu namanya wahidiyah. Mungkin kalau di Indonesia itu Esa dan Eka kali ya. Ya. Esa itu kan, makanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan beragam. Otentiknya itu tunggalan Esa. yang unik banyak gitu. Ya, itu Eka. ya, ya. Kalau Esa itu Eka. ya satu aja, tunggal. Iya, iya. Ya, hanya dia aja gitu. Iya. Iya.
Oke, Nah, ini ada komentar. Jadi dibalik ya. Ya. Betul. Being sama dengan God signature. Ya, being itu mau nggak mau Tuhan kan wujudnya. Nah, tapi kan tadi sudah mulai diurai proses penyelidikan itu kan. Having, aku identifikasi diriku sebagai kepemilikan, apa yang aku lakukan. Mulai, apakah badanku, keberadaanku? Apakah pikiranku? Apakah perasaanku? Apakah sosok yang aku describe sebagai diriku, keberadaanku? Nah, sampai kepada aku yang universal itu. Jadi kayak gini Bang Arif, ada satu lilin di kamar gelap, di situ ada 1000 cermin. Lilin yang satu itu menampil dalam 1000 cermin. Nah, cerminnya itu mungkin ada cermin, ada kesan biru, kesan merah gitu. Nah, tampak lilin itu di cermin itu agak berbeda-beda, itulah otentitasnya. Tapi aslinya adalah lilin yang tunggal. Enggak. Gitu. Jadi diri kita ini semua adalah keberadaan yang tunggal itu menampil secara khas sebagai keberadaan otentik. Itulah simbol dari garis tangan. Nah, kalau kita sudah pendidikan itu menemani murid untuk being otentik, otomatis jadi being enthusiasm, sudah nggak ada lagi isu insecurity, persaingan yang saling menjatuhkan, udah nggak ada isu itu. Nah, kenapa sekarang ada isu persaingan yang saling menjatuhkan? Karena mulainya dari having. Ya, betul. Makanya di dialog Swaguru malam ini kita agak mutar-mutar nih bahas ini. Kalau sudah mengerti perubahan perspektif paradigma ini sangat menyelamatkan teman-teman. Dan ini bisa membongkar hidup sesudah mati. Dan tadi kan Bang Arif ngomong reinkarnasi kan. Kalau jiwa itu, individu itu belum sampai kepada being itself yang hakiki, ya otomatis dia nggak bisa ilahi rojiun. Kan ilahi rojiun kembali kepada sang tunggal gitu. Ya. Seru-seru. Kayaknya perlu diurai nih dalam bentuk kelas ini Bang. Pernah nggak kita bahas ini? Pernah ya di Zoom? Pernah di Zoom, tapi cuma sekelebat aja. Iya. Tapi kalau difokuskan ini menarik. Kalau menarik ini. Menarik. Benar. Karena tadi seperti yang Bang Damai bilang, insecure itu berasal dari having, ya jelas ya, misalnya FOMO gitu kan. Kebanyakan misalnya orang yang mau pacaran itu karena FOMO gitu. Wah, teman gue punya pacar, gue juga pengen punya pacar dah gitu kan. Jadi punya. Nah, tapi lagi-lagi kan kita tidak bisa memungkiri ketika akhirnya mereka berdekatan, akhirnya ada pernyataan status hubungan, tiba-tiba being gitu. Saling suka, akhirnya saling nyaman juga gitu. Itu mungkin ya berbagai cara untuk memasuk rasa itu ya kepada keberadaan gitu. Awalnya mungkin having dulu gitu. Tapi jangan sampai keterusan kan. Akhirnya buka kelasnya Bang, setuju. Jangan sampai keterusan. Sip, ini kita bisa closing statement dari Aras dulu deh. Lalu ke Bang Damai nanti. Silakan. Kalau dari aku ya, ada apa namanya? Kalau ada doing dan having tanpa being, feel-nya nggak ada. Karena karena being itu ada rasanya itu. Itu pengalaman juga ya, Ras? Pengalaman sendiri, pengalaman melihat orang-orang, ya seperti itulah. Oke, Bang Damai, gimana? Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman diberkati bisa mencicipi hakikat yang kita bahas ini, ya tentu saja bisa diurai dengan sedemikian luas. Ini akan mengubah banyak hal.
dalam kita menjalani hidup. Kalau kita sudah memulai dari being, itu sama dengan being itu kan love itself. Bukankah itu Asmaul Husna gitu. Jadi kita akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan hadis Nabi mengatakan perbuatan yang tidak dimulai dari being, nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak sampai. Benar. Tidak sampai itu. Iya. Tidak. Nah, kalau kita mulai dari being, itu prosesnya tantangan, orang nyebut halangan, bagi dia itu pembelajaran. Itu indah gitu. Ya, jadi dalam proses itu menikmati gitu kan. Kalau ada tantangan itu juga sapaan dari pembelajaran dari Tuhan. Nah, dampaknya itu kalau dari being itu pasti abadi. Karya-karya abadi itu being. Tapi kalau karya yang kan Beatles kan bilang tuh, ketika mereka berkarya aja, ya dahsyat jadinya jadi hits gitu. Ya. Gitu kan? Betul. Iya, sama dengan J.K. Rowling, dia juga ya being aja, dia nulis aja kan 14 kali ditolak kan, menurut ceritanya. Jadilah Harry Potter. Jadi kalau buku Iqra itu dikit-dikit being juga itu. Karena itu di situ ada pengalaman-pengalaman otentik gitu. Tapi kadang tulisan tesis, skripsi hanya gara-gara supaya lulus. Iya, untuk having gelar. Iya, dan bacanya aja malas gitu. Tapi kalau itu being, itu diulang-ulang makin renyah gitu. Coba deh di sini. Gitu ya. Having lagi. Iya. Jadi teman-teman anak muda yang sudah menyadari ini, lakukan sesuatu. Nah, masalah itu manifestasinya dalam doing dan having, sampai kepada having, kita dihargai, dapat uang gitu. Itu memang ada waktunya memang. Bukan waktu yang linier gitu. Pasti ada waktunya. Saya kira itu ya, teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekamannya bagus, bisa ditonton ulang. Ini sangat substansial nih dialog malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin kelasnya. Halo Nabi dari Washington. How are you? Oh ya. Terlambat ya. Great. Alhamdulillah bahagia, tenang, damai, Bang Damai. Yeah, we discuss about being, doing, and having. Yes, it's about authenticity and enthusiasm. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Terima kasih. Aku ucapkan terlebih dahulu, Aras, Bang Damai telah meluangkan waktunya. Sini kita berbincang tentang being, doing, dan having ya. It's always pleasure to listen to you. Yes. Thank you, Nabi. Thank you so much. I hope we meet you again. Ya. Ya, jadi sahabat-sahabat, ini adalah perbincangan yang krusial ya, mengubah pandangan kita tentang kehidupan dan juga tentang tujuan hidup kita. Tadi Bang Damai mention tentang The Beatles, itu benar banget di awal periode mereka tentang having itu sebenarnya kan. Ya, gua pingin jadi kayak Elvis Presley, punya ketenaran, punya kekayaan gitulah. Terus akhirnya doing dalam arti ini momen artistik mereka kan. Dan lalu being gitu, Bang Damai. John Lennon ada beingnya sendiri, terus George Harrison ke India gitu kan akhirnya. Paul McCartney juga gitu, dan Ringo Starr. Nah, tapi memang yang perlu digelitik dan mungkin ada keberanian gitu. Lagi-lagi self inquiry juga tentang keberanian adalah mengubah sebuah perspektif ini yang aku rasa
kayaknya kalau kita tadi kan Bang Dewa bilang being itu sudah otomatis mendalam gitu. Sementara kaum muda kayaknya malas gitu tentang kedalaman. Jadi mereka mau have fun, senang-senang aja gitu. Tapi sebenarnya kalau aku pikir ya, justru dengan being itu kita baru bisa lebih antusias dalam hidup gitu. Justru itu kita baru benar-benar bisa bersenang-senang teman-teman gitu. Dan masalahnya adalah, iya kan, tentang being itu adalah pikiran-pikiran yang hanya di-entertain di masa tua nantilah gitu. Itu kebijaksanaan orang-orang tua gitu. Sementara gue cari pengalaman banyak gitu dulu pas masih gitu. Tapi bisa gak sih bareng gitu kan. Dan ternyata deep talk itulah sebenarnya sarana anak muda untuk membarengkan itu Bang Damai. Jadi mereka perlu meluangkan waktu setiap ya seminggu sekali at least setelah menjadi katakanlah budak korporat, ya kan. Lalu di weekend, ayo renungkan tentang hidup gitu. Itu perlu. Akhirnya terjadilah work-life balance dan seterusnya. Sampai akhirnya kita menyadari, loh kita harus cari work yang juga kehidupan gitu. Udah nggak ada lagi perbedaan work dan life. Work-life balance itu udah absurd gitu. Lah orang ini mereka satu kok. Gitu. Itu yang perlu dicari. Ya, thank you teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bang Dame dan Aras. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Semoga yang kita perbincangkan ini bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Aku sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman, jangan lupa all is well. Thank you. Thank you. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.